Oke, halo semuanya. Di sini aku mau jelasin tentang motor listrik dan Star Delta. Sebelumnya perkenalin dulu, nama aku Aldi Priyo Panji Laksono dengan NIM digit terakhir 106 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi dan Universitas Diponegoro. Oke, yang pertama aku mau jelasin tentang prinsip kerja motor induksi. Jadi motor induksi bekerja dengan prinsip induksi elektromagnetik, yaitu arus AC 3 fasa pada starter menghasilkan medan magnet berputar yang memotong rotor. Akibatnya timbul arus induksi pada rotor yang menciptakan medan magnet sendiri. Jadi secara detailnya gini teman-teman. Jadi kan motor induksi ini bekerja prinsipnya itu induksi elektromagnetik, di mana arus induksi elektromagnetik tidak disuplai langsung dari sumber, tetapi diinduksikan oleh medan magnet stator. Ketika lilitan stator diberi tegangan AC 3 fasa, timbul medan magnet berputar dengan kecepatan sinkron. Medan magnet yang berputar ini memotong batang konduktor pada rotor, sehingga sesuai hukum Faraday, timbul gaya gerak listrik GGL, induksi yang mengalihkan arus pada rotor. Arus rotor yang terbentuk kemudian menghasilkan medan magnet sendiri yang berinteraksi dengan medan magnet stator. Interaksi kedua medan ini menimbulkan gaya tolak-menolak dan tarik-menarik sehingga menghasilkan torsi yang memutar rotor. Rotor tidak pernah berputar sama dengan kecepatan medan magnet stator. Selalu terdapat selisih yang disebut slip. Slip inilah yang memungkinkan terjadinya induksi arus secara terus-menerus, sehingga motor induksi dapat berputar dan menghasilkan kerja mekanik. Jadi simpel itu motor induksi ini mengubah energi listrik menjadi mekanik. Oke, di sini ada komponen utama dari motor induksi sendiri. Jadi yang pertama aku mau jelasin itu ada di end-bell. End-bell ini adalah penutup ujung motor yang berfungsi menahan bantalan atau bearing untuk menjaga poros tetap seimbang serta melindungi bagian dalam motor. Oke, pada poros motor terdapat shaft. Shaft yaitu yang menjadi tempat keluarnya putaran mekanik hasil kerja motor. Oke, selanjutnya ada rotor. Nah, rotor ini adalah bagian yang berputar, terdiri dari rotor iron core sebagai inti besi yang memperkuat flux magnet dan rotor winding atau lilitan rotor tempat timbulnya arus induksi. Bagian ini berinteraksi langsung dengan medan magnet stator yang menghasilkan torsi. Lalu selanjutnya ada stator, merupakan bagian diam yang terdiri dari stator iron core sebagai inti besi untuk mengarahkan flux magnetik dan stator winding berupa lilitan kawat tembaga tempat arus listrik AC masuk sehingga menghasilkan medan magnet yang berputar. Oke, lalu ada motor frame. Motor frame adalah rangka motor yang menjadi rumah untuk stator dan rotor. Ini berfungsi melindungi sekaligus menjaga kekokohan motor. Di bagian luar terdapat eyeball, yaitu pengait yang memudahkan saat mengangkat atau memindahkan motor. Oke, selanjutnya itu ada terminal box. Terminal box ini berfungsi sebagai tempat penyambungan kabel listrik ke lilitan stator, teman-teman. Untuk menjaga motor tetap dingin, dipasang fan atau kipas yang terhubung dengan poros motor sehingga ikut berputar dan membantu pendinginan. Lalu fan cover. Nah, fan cover ini berfungsi melindungi kipas dari benda luar tanpa menghalangi aliran udara pendingin. Oke, kita lanjut ke karakteristik perilakunya. Oke, motor induksi memiliki karakteristik utama yaitu torsi awal yang cukup besar sehingga mampu memutar beban sejak kondisi diam. Saat diberi tegangan AC, arus awal yang masuk ke stator relatif tinggi, lalu menurun setelah motor mencapai kecepatan kerja. Hal ini membuat motor induksi handal untuk aplikasi beban sedang hingga berat. Lalu selanjutnya ada kecepatan motor induksi bergantung pada frekuensi sumber dan jumlah kutub stator. Dengan sedikit perbedaan dari kecepatan sinkron akibat adanya slip. Nah, slip ini penting agar arus induksi tetap timbul pada rotor, sehingga motor dapat menghasilkan torsi. Semakin besar beban, slip akan bertambah dan kecepatan rotor sedikit berkurang.
Lalu selain itu, motor induksi memiliki efisiensi tinggi dan perawatan yang sederhana karena konstruksinya kokoh serta tidak memerlukan sikat. Namun, pengaturan kecepatannya terbatas karena sangat bergantung pada frekuensi sumber. Inilah yang menjadikan motor induksi maksudnya induksi banyak digunakan pada industri dengan kebutuhan kerja terus-menerus. Oke, lanjut teman-teman. Kita ke start delta starter. Oke, di sini aku mau jelasin dulu. Di depan ini ada rangkaian start delta starter. Jadi gambar ini rangkaian yang biasanya digunakan untuk menyalakan motor induksi 3 fasa dengan arus start lebih kecil. Pada saat motor pertama kali dinyalakan, lilitan stator dihubungkan dalam konfigurasi start sehingga tegangan yang diterima tiap fasa lebih kecil atau 1/3 dari tegangan lain. Hal ini membuat arus start turun hingga sepertiga dari arus normal. Setelah motor mencapai kecepatan tertentu, timer akan memutuskan sambungan maksudnya start dan mengalihkan motor ke konfigurasi segitiga delta. Pada kondisi ini, motor bekerja dengan tegangan penuh dan menghasilkan torsi normal untuk beban kerja. Oke, selanjutnya ada rangkaian kontrol di sebelah kanan nih. Menggunakan MCB. Lalu ada overload, relay, dan tombol start stop serta kontraktornya utama. Start dan delta yang diatur oleh timer agar berpindah dari start ke delta berjalan otomatis dan aman. Dengan cara ini, motor induksi bisa beroperasi dengan beban besar tanpa menyebabkan lonjakan arus listrik yang berlebihan. Oke, nah di sini aku mau jelasin juga konsep tegangan pada start delta. Ini apa? Oke, pada saat motor dihubungkan dalam konfigurasi start, lilitan stator hanya mendapat tegangan sebesar 13 per frek. Nah, dari tegangan lain misalnya, jika tegangan lain adalah 380 volt, maka tegangan pada tiap fasa lilitan hanya sekitar 220 volt. Dengan tegangan yang lebih rendah ini, arus start motor juga turun hingga sepertiga dari arus normal sehingga lebih aman bagi sistem kelistrikan. Lalu setelah motor mencapai kecepatan tertentu, sambungan diubah menjadi konfigurasi delta, di mana tiap lilitan stator mendapat tegangan penuh sama dengan tegangan lain 380 volt. Pada kondisi ini, motor bekerja dengan daya dan torsi nominal sehingga mampu menjalankan beban kerja sebenarnya. Perpindahan dari start ke delta dikontrol oleh timer dan kontraktor agar motor tidak mengalami hentakan listrik berlebihan. Oke, terima kasih teman-teman. Itu sedikit penjelasan dari aku. Selanjutnya mungkin aku bakal langsung rangkaian start deltanya. Oke teman-teman, di sini aku mau jelasin tentang rangkaian star delta yang ada di depan sini. Oke, yang pertama ada bagian daya. Nah, bagian daya ini merupakan rangkaian utama yang menghubungkan sumber listrik dengan motor. Beberapa komponen utama pada bagian daya adalah ini ada yang L1 di pojok kiri atas, L2, L3. Lalu ada sumber listrik fasa yang masuk ke motor. Nah, selanjutnya ada MCB atau miniatur circuit breaker. Nah, ini bertugas sebagai pengaman utama jika terjadi short. Lalu selanjutnya ada overload relay. Ini bisa berguna sebagai proteksi motor terhadap arus lebih. Ini akan memutuskan rangkaian jika melebihi arus nominal. Lalu selanjutnya ada kontraktor yang KM1. Lalu ada KM2 untuk startnya dan KM3 itu adalah delta. Ini untuk mengatur sambungan motor ke konfigurasi start atau delta. Nah, selanjutnya ada motor 3 fasa.
dilambangkan dengan nih yang ada U1, V1, W1 sama U2, V2, W2 yang dapat dihubungkan dalam star atau delta. Nah, selanjutnya kita ke bagian kontrolnya. Bagian kontrol ini mengatur kapan motor bekerja dalam mode star dan kapan berpindah ke mode delta. Nah, komponen penting pada bagian ini meliputi ini ada MCB control yang CB1 dan ini bertugas untuk melindungi rangkaian kontrol. Lalu ada emergency stop. Ini adalah tombol darurat untuk memutuskan seluruh rangkaian. Lalu ada overload relay. Ini kontak bantu yang angka 95 sama 96 itu. Untuk membuka rangkaian kontrol jika ada arus lebih overcurrent. Oke, lanjut ke tombol stop. Nah, ini tombol stop ini yang ya ini berfungsi untuk memutuskan arus kontrol. Nah, lalu ada tombol start, menyalakan rangkaian kontrol dan mengaktifkan KM1 atau main. Nah, lalu selanjutnya ada KM1 atau main kontraktornya, mengalirkan listrik ke motor dan mengunci rangkaian kontrol. Selanjutnya ada timer T1, mengatur waktu perpindahan dari star ke delta. Lalu ada lampu indikator ada off, trip, on. Menunjukkan kondisi motor, itu berfungsi untuk menunjukkan kondisi motor itu. Lalu alur kerjanya, singkatnya seperti ini. Saat tombol start ditekan, KM1 aktif dan motor mendapat suplai melalui sambungan start atau KM2 aktif. Nah, selanjutnya tegangan fasa pada lilitan lebih kecil sehingga arus start rendah. Nah, timer T1 ini mulai menghitung waktu. Setelah tercapai misalnya 5-10 detik, KM2 atau startnya ini mati. Nah, secara otomatis KM3 atau disebut delta aktif bersama KM1. Motor sekarang mendapat tegangan penuh dalam konfigurasi delta. Jika terjadi beban lebih, overload relay akan membuka kontak bantu, memutuskan KM1 dan motor berhenti. Nah, ini aku juga mau nunjukin gimana sih di real life-nya rangkaian ini. Kita langsung ke sini. Oke, teman-teman. Di sini akan dijelasin. Seperti yang Anda lihat, coklat dan kontrol tentang koneksi ini. Sebelumnya, teman-teman. Oke. Kemudian kita bisa melanjutkan dan menguji motor kita. Dan sekarang saya bisa menyalakan pemutus sirkuit kontrol saya. Dan kemudian pemutus sirkuit daya saya sehingga saya bisa mengujinya. Katakan nyala. Setelah 5 detik kita bisa melihat bintang. Anda bisa melihat di sini, teman-teman. Oke, jadi jika Anda tidak menyadarinya, saya akan melakukannya sekarang dengan timer. Oke. Dan saya juga akan mendekatkannya kepada kalian. Ini 5 detik, jadi saya akan pada 5. Dan Anda bisa melihat di sini, sekarang mereka berubah. Dan Anda juga dapat melihat di sini motor menghasilkan lebih banyak kebisingan. Ini sebenarnya adalah tali pengikat rumah lainnya. Ini yang berisik, jadi ini membantu kuliah kita. Ketika kecepatan ditingkatkan, itu akan meningkatkan kebisingan. Oke, sekarang saya bisa menguji relay kelebihan beban. Saya menekan tombol uji pada relay dan melihat apakah itu berhenti. Sekarang sudah berhenti. Anda melihat motor berhenti berputar. Itu saja teman-teman, untuk rangkaian bintang delta. Terima kasih.